Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya guys ya. Apa itu graphic cardnya? Ya, di sini saya memiliki graphic card dari Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti ya. Ini untuk varian OC Edition WinForce 4 GB GDDR5 ya, garansi 3 tahun dari PT Nusantara Jaya Teknologi. Namun kita akan cek nanti garansinya sampai kapan guys. Oke. Jadi barang ini baru saja datang. Kemudian untuk serinya ya. Ya, di sini model namanya di GeForce GTX 1050 Ti OC 4G Ref 1.1 ya guys ya. GVN105 TOC 4GD. Serial number tahun 2020. 4 digit terakhir 7546. Kita akan cross check unitnya. Oke, kita buka. Ya, jadi untuk varian ini itu hanya satu box aja, tidak ada box dalam dan hanya ada box luar aja, box utama. Kita keluarkan dulu untuk graphic cardnya. Kita lihat dulu di sini untuk aksesorisnya apa aja, guys. Ya, seperti biasa ya, standar ya. Di sini kita jumpai ini ada plastik. Ada DVD Aorus Gigabyte, ini Aorus Graphic Driver Utility. Oke. Kita taruh sini, kemudian ada Gigabyte Quick Guide ya. Sepertinya untuk yang Gigabyte baru-baru untuk seri 1050 Ti itu lebih ekonomis ya untuk aksesoris-aksesoris dan item-itemnya. Oke, kita akan coba pantau guys untuk kondisi unitnya. Ya, di sini untuk varian dual fan WinForce ya. Ini untuk kipasnya ada dua, auto fan control guys. Jadi sudah menggunakan teknologi auto fan control, kipas ini hanya akan berputar saat menyentuh suhu 60 derajat lebih dan dia akan idle saat mencapai di bawah 50 derajat Celcius. Untuk heatsinknya berwarna ya putih ke arah chrome, masih bersih banget. Berikut pula dengan baut-baut di kipasnya, ini masih kinclong. Kemudian PCI Expressnya di sini 16 kali tentunya ya. Kemudian untuk display di sini teman-teman bisa gunakan multiple display, ada 3 display, yaitu satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port. Namun nanti saya akan tes menggunakan HDMI. Di sini platnya juga benar-benar kinclong guys. Kemudian di bagian atas di sini ada emboss Gigabyte, tidak membutuhkan pin port tambahan. Jadi graphic card ini benar-benar super hemat daya tentunya ya. TDP-nya mungkin maksimal hanya 75 watt aja karena tidak memerlukan pin power tambahan. Kemudian di bagian fibernya guys, ini masih bening banget. Untuk fibernya ada segel dari Nusantara Jaya Teknologi per 2020 bulan 6 ya. Dia garansi 3 tahun, jadi akan expired atau berakhir di 2023 bulan 7 akan berakhir. Jadi expired di bulan Juli 2023, masih panjang banget. Mantap, serial numbernya cocok ya, 7546. Berikut pula dengan serinya Ref 1.1 7546. Kemudian ini untuk unitnya masih belum bongkar, jadi masih ada segel utuh ya, mantap jiwa. Kinyis guys, kita akan langsung pasang dan kita akan benchmark unitnya guys. Oke. Kita kunci satu board aja tanpa pin port tambahan. Saya supply dengan Coger CMX 780 plus bronze. Saya menggunakan port HDMI. Oke, kita akan langsung nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kipas berputar dengan kinyis. Setelah display terdeteksi dia akan idle ya. Oke, kipas sudah idle, kita akan ke display ya guys ya. Oke, paskan tengah dulu. Jadi ini tes kedua yang saya lakukan di 13 Februari jam setengah 12 siang. Kita tunggu startup. Jadi untuk seri 1050 Ti kita akan jalankan tes menggunakan 3D Mark ya, seperti biasa guys.
MSI Afterburning sudah load ya, terdetek. Kita buka GPU Z seperti biasa. Touch power up. Kemudian kita buka 3D Mark ya. Oke, kita look up dari websitenya. Tadi sebenarnya sudah saya cross check. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bentuknya sama gambarnya ya. Gigabyte GTX 1050 Ti OC, arsitekturnya GP107, kemudian transistor 3300 million, shadernya di 768 core, render dan tekstur mappingnya di 32/48, kemudian PCI Express-nya berjalan di 16 kali ya. Kalau untuk posisi saat ini di 16 kali 3.0, DirectX support 12, GDDR5 Samsung ya, paling banter, memori size 4 GB, 128 bit, dan juga untuk driver automatically-nya di 456.71 DCH, Windows 10 64 bit WHGL. Kita cek di sini untuk GPU clock 1316 sama memory clock 1752 MHz dan boost clocknya 1430 clock ya. Di sini TDP maksimal hanya 75 watt guys. Tenang aja, jadi super hemat daya tanpa pin port tambahan. Untuk tes pertama tadi 31 derajat untuk suhu terendahnya. Ini untuk tes kedua minimal posisi 34 derajat karena kipas juga sudah idle, mantap ya. Kita akan jalankan benchmark sintetis secara full untuk saat ini menggunakan Firestrike ya. Kita langsung running aja. Jadi tes pertama tadi saya lakukan dengan Firestrike juga. Untuk tes 1 kipas nggak muter karena nggak nyampe 60. Kipas kedua, tes kedua kipas juga nggak muter karena nggak nyampe 60. Baru tes yang ketiga, yang terakhir ya, karena di sini kipas mencapai 61 derajat Celcius dan full load di 63 derajat Celcius, jadi super adem, mantap guys. Auto fan controlnya berjalan dengan sangat bagus, baik ya. Oke, grafik tes 1. Tes pertama tadi 1050 frame untuk grafik tes 1 menggunakan Firestrike ya. Jumlah framenya. Oke, lanjut. Semoga tidak blur. Mantap guys. 40 fps lebih ya. Kita pantau di sini untuk suhu di 52 derajat Celcius. Sudah 700 frame. 53 derajat Celcius. Adem guys. 1000 frame sudah. 1060 frame, mantap guys. Untuk seri OC dia bisa di atas 1000 ya. Ya average di kisaran 1050 sampai 1100 frame. Seperti itu guys. Lanjut ke grafik tes 2. Firestrike grafik tes 2 itu juga bisa mencapai 1000 frame untuk kelas 1050 Ti OC. Start di 50 derajat Celcius. Gas di 28 fps. Oke, sudah 200 frame. Suhu 55 derajat Celcius, naik ke 56, 400 frame. Tembus 57 derajat Celcius, masih adem, 600 frame. Lanjut ke 58, 59 derajat, 800 frame. Ya, mencapai 60 derajat Celcius. 61 kipas langsung muter guys di 1000 frame. Teman-teman bisa lihat di layar 1100, 1200, 1300 frame ya guys ya. Hanya maksimal di 61 derajat Celcius untuk grafik tes 2. Nah, ini basic test, dia kesempatan GPU nya untuk idle. Jadi ini yang digunakan eGPU kombinasi ya, kerjasama dengan integrated grafiknya. GPU hanya di kisaran 9-15% idle. Temperatur sudah turun di 47 derajat untuk GPU, sedangkan prosesor berada di 50-an dengan TDP 47 watt ya untuk prosesor Intel Core i5 4690K. Lanjut tes terakhir ini yang paling berat, itu Firestrike Combine Test ya guys ya. Untuk seri 1050 Ti seperti biasa ya, di spek PC saya dia harus mencapai 14 fps. Kalau bisa lebih mantap. Oke, idle 3% untuk GPU. Siap-siap untuk menjalankan full load 100%. Start di 54 derajat Celcius di 13 fps, 12 fps, 13 lagi. Ya, nyentuh 14, mantap ya.
Sesuai guys, standar SNI. 62 derajat Celcius untuk suhu maksimal ya guys ya. Jadi sudah dipastikan untuk grafikat ini super adem pol guys, super adem pol ya. Seperti itu. Oke, kita akan lihat skor dari first track dulu. Grafik skor 7800, basic skor 7200, combine skor 2700, dan untuk first track skornya di 6530, average-nya di 6600 ya, tidak terpaut jauh dengan skor average. Kemudian untuk sensor kita rubah ke Highest dulu. Sensor di GPU Z, posisi GPU clock mantap di 1800-an guys, tinggi banget jos ini untuk seri Gigabyte 1050 Ti OC. Kemudian memory clock di 1752 standar ya, seperti 1050 Ti lainnya. GPU temperatur maksimal di 62 derajat Celcius. Average saat ini sudah penurunan suhu di 40-an dan minimal di 34 untuk tes kedua. Tes pertama tadi saya kurang lebih di 32 derajat Celcius ya, 31, sekian. Kemudian untuk fan speed maksimal 38%, jadi nggak sampai 40. Kinerjanya cukup santuy ya untuk grafik card ini, untuk bekerja full load di 100% dengan TDP di 69.9 watt. Jadi thermal design power, yaitu ukuran kinerja grafik card ini dalam satuan joule per second atau wattnya itu di 69.9 ya saat diberikan beban maksimal. Sedangkan di website tadi tertera 75 watt, tapi di sini bisa di bawah 75 watt, yaitu hanya di 70 watt aja. Average di 43 watt dan saat idle dia hanya butuh 35.9 watt ya. Untuk stay, untuk idle aja guys, karena kipasnya juga berhenti. Oke, overall untuk performa grafik cardnya mantap jiwa guys. Kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa tinggalkan like atau subscribe video ini ya. Kita lanjutkan supaya channel ini tetap bisa mengetes grafik card lainnya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.